一转眼80年是那头巨兽残留的力量。漩涡核心内，在此处参悟。太久了，你在找我？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series. Pada hari ini kita akan melanjutkan Swallow Star Movie Bloodlust Continent bagian ketiganya. Di bagian sebelumnya, Lo Fang telah membuat keributan yang begitu besar dengan mengalahkan para murid dari Xiong, yang membuatnya menjadi buronan dari Xiong. Selain itu, Lo Fang juga telah berhasil menyerap kristal kedua. Akan tetapi dia harus berurusan dengan masalah yang sangat besar. Sebab sosok yang kuat dipanggil sebagai Baki ini hampir saja membuat Lo Fang meninggoy. Pada akhirnya, Lo Fang pun memilih menjadi bawahannya. Sino berpindah ke kediaman dari Baki, yang mana Lo Fang dibawa ke sana dan diperlihatkanlah kalau terdapat begitu banyak orang yang ada di sana. Setidaknya ada 100 penjaga darah dan mereka ini lebih kuat dari pasukan di kota Yangang. Lo Fang merasa dengan perlindungan mereka maka ia bisa menyingkirkan istana abadi. Baki memperkenalkan Lo Fang kepada pasukan darahnya. Dia dipanggil dengan nomor 97. Di depannya, Lo Fang pun bisa melihat peninggalan yang begitu menakjubkan. Baki menjelaskan kalau para prajurit darah telah berperang melawan penjajah asing di bawah pimpinan Dewa Binatang. Lo Fang akhirnya sadar kalau patung ini adalah raksasa pada gambar kuno. Jika dibandingkan dengan gambarnya, patung Dewa Binatang ini memiliki pemahaman lebih mendalam. Sebagai penjaga darah, Lo Fang diminta untuk meneruskan semangat juang Dewa Binatang. Mereka semua pun memberikan hormat kepada patung dewa. Setelah semua itu, nomor 1 diminta untuk menjadi mentor dari Lo Fang. Semua orang di sana pun mulai pergi, sedangkan Lo Fang sendiri diajak pergi oleh nomor 1. Ia menjelaskan kalau Baki akan segera menjadi prajurit hitam, dan tugas mereka adalah melindungi tuan mereka. Mendengar hal itu, Lo Fang sungguh terkejut, karena menjadi prajurit darah saja sudah sulit. Bagaimana bisa menjadi prajurit hitam yang hanya ada dalam legenda saja? Ternyata seseorang harus menyerap 10 kristal darah untuk bisa mencapai tahap itu. Baki telah menyerap 8 kristal. Pusaran kabut jahat akan nomor 1 jadikan sebagai contoh. Semakin dalam posisi mereka, maka semakin tebal juga kabut jahatnya. Dikatakan kepadatan bagian inti 10 kali lipat lebih tinggi daripada bagian luar. Seorang prajurit darah elit sekalipun tidak akan berani pergi ke sana. Tapi bagi Baki itu adalah hal yang mudah. Ini jugalah alasan mengapa Baki disebut jenius terhebat dari Istana Abadi. Lo Fang baru tahu kalau dia adalah anggota Istana Abadi, yang ternyata pasukan penjaga darah ini bisa sampai kemari ada berkat bantuan Istana Abadi. Lo Fang tidak menduga kalau saat ini dirinya telah masuk ke dalam sarang musuh. Jika Baki dekat dengan Istana Abadi, maka sudah jelas Lo Fang telah masuk ke dalam perangkap. Nomor 1 memberikan komunikator kepada Lo Fang agar posisinya selalu diketahui. Setelah dari sana, Baki telah menerima surat pencarian. Berdasarkan laporan, utusan Yudamo telah dihabisi. Mereka bertemu seseorang yang mirip dengan Fang yang mereka kenal. Baki meminta pendapat dari nomor 1. Ia mengakui kalau penampilannya sulit untuk disamakan. Tapi tempat itu tidaklah jauh dari tuannya ketika bertemu dengan nomor 97. Selain itu, Fang dan nomor 97 memiliki kekuatan yang sama. Baki mengakui Lo Fang saatlah berbakat, tapi jika dia berani menyerang Istana Abadi, maka dia sendirilah yang akan menghukumnya. Nomor 1 diminta untuk terus mengawasi Lo Fang. Komunikator telah mereka pasangkan. Jika Lo Fang berani mengkhianati mereka, maka pasukan darah bisa menemuinya dengan mudah. Babata mendengar semua itu dan segera melaporkannya kepada Lo Fang. Berhubung dirinya cuma dicurigai, Lo Fang akan mencoba untuk mengecoh mereka. Terlebih lagi dirinya harus fokus dalam penyerapan kristal darah ketiga. Lo Fang berencana untuk pergi ke area dengan kabut yang lebih tebal lagi. Jika Baki berhasil, maka bukan tidak mungkin tubuh monster tanduk emas Lo Fang gagal. Sebab tubuh utama ini bisa beradaptasi dengan kabut jahat. Jadi Lo Fang akan menjadikan monster tanduk emas sebagai prajurit hitam. Hasrat membunuh terus masuk ke dalam diri Lo Fang dan sulit baginya untuk menolak hal itu. Tapi dia itu akan tetap masuk lebih dalam karena dalam gitulah ia bisa dengan mudah menyerap kristal darah.
monster Golden Hornet mulai melakukan penyerapan pada kristal darah, yang mana Lo Fang langsung melakukan penyerapan dalam jumlah yang cukup banyak. Jika Baki menyerap 8 kristal darah, maka tubuh monster tanduk emasnya telah menyerap 10 kristal dalam waktu 1 menit saja. Inilah tubuh yang cocok untuk menjadi prajurit hitam. Dibandingkan manusia manapun, penyerapan monster tanduk emas ribuan kali lipat lebih cepat. 惊人霸气能闯，煞气血容易闻，源源不绝。传说中的黑武者并肩。 Hanya saja Lo Fang masihlah belum puas. Dirinya akan melakukan pencarian kristal darah dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Lo Fang pun menjatuhkan sebuah batu. Nomor 1 yang mencurigainya membawa batu itu, yang ternyata itu adalah penyamaran dari tubuh klan Mosa. Saat ini dirinya pun pergi ke rumah tuan kota Tianyu. Ketika Baki mengira dirinya berada di bawah kendalinya, tubuh klan Mosa Lo Fang sedang asik melakukan perjalanan untuk mendapatkan lebih banyak kristal darah. Lo Fang memanfaatkan benua darah yang luas untuk mencari orang-orang yang suka mengumpulkan dan mencuri kristal darah. Baki tidak bisa mencurigai nomor 97 karena ia masih berada di sana dalam pengawasan mereka. Xiong pun menjadi bingung karena seharusnya Fang berada di reruntuhan dewa kuno. Namun bagaimana bisa dia muncul di kota Tianyu dan kembali menghabisi 2 muridnya. Pencarian pun akan kembali mereka lakukan. Lo Fang menggunakan kapal otomat untuk melakukan perjalanan dengan cepat. Ia bisa pergi dari daerah ribuan kilometer dengan begitu singkat. Babata dan Atuka begitu senang karena Lo Fang memanen begitu banyak kristal darah. Tidak hanya itu saja, Lo Fang kembali menghabisi para murid dari Istana Abadi. Sedangkan Baki terus-menerus menerima berita tentang Fang. Untuk tubuh manusia Lo Fang terus berada di bawah pengawasan pasukan darah. Sedangkan klon Mosa Lo Fang telah mendapatkan begitu banyak kristal darah dari berbagai pihak. Panen besar terus mereka lakukan. Utusan dari Eclipse pun bertanya kepada tuannya mengenai apa yang terjadi di dunia sungai darah, karena mereka terus menerima laporan yang tidak jelas. Dan inilah pertama kalinya mereka melihat peserta sidang seperti Lo Fang. Sang utusan akan membiarkan Lo Fang dan tidak akan ikut campur dalam hal itu. Xiong menjadi semakin marah saja dan akan terus mengejar Lo Fang. Semua itu dikabulkan oleh Lo Fang dan dia pun bertarung dengan liar. Untuk tubuh manusia dan monster tanduk emas terus fokus dalam penyerapan dan menahan rasa sakit yang luar biasa pada kristal darah. Sudah tidak terhitung jumlah kristal darah yang diserap oleh monster tanduk emas. Hari demi hari terus berlalu dan Lo Fang tidak lupa mengawasi perkembangan dari naga. Tidak terasa 80 tahun sudah Lo Fang habiskan di tempat tersebut. Dan akhirnya tubuh manusia Lo Fang telah sampai di inti pusaran kabut jahat. Ternyata di dalam sana terdapat sesuatu yang kuno dan mendalam. Sepertinya itu adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh raksasa binatang. Berhubung Lo Fang berada di sana, maka dirinya akan meresapi kemampuan tempur baru yang dimiliki oleh binatang itu. Ia akan menerapkan semua ini kepada monster tanduk emas. Cakar pemecah langit pun berhasil Lo Fang kuasai. Tidak hanya itu saja, dirinya juga telah menghubungkan titik-titik pemahaman mendalamnya agar bisa meningkatkan skill kematian dan teknik bayangannya. Teknik hebat ini akan Lo Fang gunakan ketika dirinya dalam kondisi hidup dan mati. Karena bagaimanapun teknik ini sungguh luar biasa hebat. 一转眼80年，是那头巨兽残留的力量。漩涡核心内，在此处参悟。 Scene kembali kepada Baki yang terus menerima laporan dari apa yang telah Feng lakukan. Selama 80 tahun dia terus memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Sampai akhirnya ia pun memiliki sebuah firasat aneh. Baki mulai melakukan perjalanan. Berdasarkan keterangan para saksi, kalau yang melakukan penyerangan memang adalah Feng. Tapi para korban berjarak triliunan kilometer satu sama lain. Pembunuhan jarak jauh seperti ini hanya ada satu kemungkinan saja, yang sepertinya Baki sudah tahu siapa Feng sebenarnya. Kembali kepada Lo Fang, yang mana Babata memberitahu kalau monster tanduk emas telah berhasil menyerap kristal darah sebanyak 97, dan mereka telah mengumpulkan kristal darah sebanyak 9.816. Jika Istana Abadi mengetahui jumlah ini, maka mereka akan melakukan perburuan besar-besaran kepadanya. Saat ini tubuh manusia Lo Fang sedang berusaha menyerap kristal darah ketiga demi bisa menjadi prajurit darah, dan begitu jugalah semua misinya bisa selesai.
Namun Lo Feng bisa merasakan ada sosok kuat yang mendekatinya, yang tentu tidak bukan itu adalah Baki yang sedang berada tepat di hadapan pesawatnya. Baki menjadi begitu marah karena Feng berasal dari dunia asing. Ia pun memberitahu semua bawahannya kalau nomor 97 adalah alien, jadi langsung saja menghabisinya. Kini tubuh manusia Lo Feng harus berpacu dengan waktu, sedangkan tubuh Klamosa bergegas pergi ke tempat pesawatnya. Untuk Baki sendiri langsung melancarkan serangan tinju api untuk menghancurkan kapal itu. Akan tetapi pertahanan yang dimiliki oleh kapal otomat bukanlah sesuatu yang bisa dirinya hancurkan. Pada akhirnya dia pun melihat keberadaan dari Feng dan langsung saja menyerangnya. Namun semua itu tidak semudah yang ia pikirkan. Babata langsung membawa pesawat ini pergi menjauh dari Baki. Kembali kepada tubuh manusia Lo Feng. Di tengah proses penyerapan itu dirinya pun menerima sebuah serangan. Untung saja Lo Feng telah berhasil menyelesaikan penyerapan ketiganya di waktu yang tepat. Dan kini dirinya telah berhasil menjadi prajurit darah. Karena nomor 1 sudah berada di sini, jadi Lo Feng akan mengantarnya masuk ke dalam inti kabut jahat. Lo Feng pun segera melakukan perjalanan untuk bisa pergi. Meskipun dirinya sudah bertambah kuat, tapi jika berhadapan dengan pasukan darah, seharusnya ini bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Sebelum pergi, Lo Feng memiliki rencana lain, yang mana dia pun mengincar keberadaan dari patung Dewa Binatang. Patung ini lebih berharga daripada 9 tablet kekacauan. Namun untuk bisa mendapatkan patung ini, Lo Feng harus berhadapan dengan para prajurit darah elit yang selalu melindungi patung binatang. Dalam pertarungan itu, Lo Feng tentu saja jauh lebih unggul. Terlebih lagi dia akan menggunakan Mo Yanfin. Menggunakan Mo Yanfin dalam menghajar orang-orang itu. Sepertinya inilah pertama kalinya mereka melihat kekuatan dari Mo Yanfin. Lo Feng memuji pasukan darah karena bisa bertahan dari serangannya. Namun semua itu tidak akan mungkin bisa bertahan dalam waktu yang lama. Sebab Lo Feng akan menggunakan tebasan langit untuk mengakhiri hidup mereka. Dalam sekejap pasukan darah elit dihabisi olehnya. Setelah semua itu, Lo Feng pun segera pergi meninggalkan tempat ini. Baru saja keluar, Baki telah tiba di hadapan Lo Feng dan tiada niatan untuk membiarkannya pergi dari hadapannya. Selain itu, pasukan darah juga telah mengepung dirinya dan membuatnya tidak bisa pergi kemana-mana. Baki meminta Lo Feng untuk membalikan patung dewa mereka. Lo Feng akan menuruti perkataannya, namun jika dia itu bisa lepas dari serangan kapal otomat. Lo Feng mengeluarkan patung dewa dan meminta mereka untuk menyingkir saja jika tidak ingin dihabisi. Namun karena Baki tidak mau, jadi Lo Feng langsung saja melancarkan serangan meriam laser tingkat tinggi. Ini bukanlah serangan meriam laser sembarangan karena mampu membumi hanguskan para pasukan Baki. Setidaknya ini serangan tingkat dewa abadi. Lo Feng bertemu dengan klon tubuhnya dan kembali melakukan perjalanan untuk bisa pergi ke sana. Baki sungguh membenci Lo Feng atas apa yang telah ia lakukan ini. Saat ini Lo Feng telah dalam perjalanan dan dirinya tidak lupa mengamati patung batu yang dirinya dapatkan. Lo Feng percaya kalau ia dapat meningkatkan kemampuan bertarung dari monster tanduk emasnya. Selain itu, hukum alam semesta juga dapat dia pahami lebih dalam dengan bantuan patung batu ini. Lo Feng memiliki firasat akan menjadi seseorang di puncak alam semesta. Babata menjadi begitu senang dengan perjalanan yang mereka lakukan di benua darah. Sebelum meninggalkan dunia ini, Lo Feng akan menyelesaikan satu masalah lagi. Karena ia sudah berjanji kepada Nangke akan pergi setelah dia itu berhasil mencapai tahap surga. Lo Feng pun penasaran bagaimana kabarnya sekarang. Hanya saja dalam perjalanan itu, Lo Feng tidak menemukan tanda-tanda dari Nangke. Dan yang dirinya temukan hanyalah bekas serangan dari Nangke saja. Seketika saja getaran pun muncul, yang mana itu berasal dari batu besar di hadapan mereka. Ini pun terbelah tepat di hadapan Lo Feng, dengan ukiran yang begitu memukau. Bisa dikatakan kalau senjata spiritual telah mengalir ke dalam bebatuan itu, yang tentu saja ini semua adalah ulah dari Nangke. Sepertinya kendali spiritualnya sudah meningkat dan mungkin dia itu sudah berada di tingkat surga. Hanya saja Lo Feng penasaran apakah Nangke itu akan memulai balas dendamnya. Kita pun dibawa kepada Istana Xiong. Firasat Lo Feng sepertinya benar sebab kita pun diperlihatkan dan penyerangan yang dilakukan oleh Nangke. Siapa yang menduga kalau Tuan Muda keluarga Na yang dulu tidak bisa berbuat apa-apa kini telah berhasil mengalahkan para penjaga dengan begitu mudah.
Ia pun melihat ayahnya yang telah dipenjara selama 80 tahun. Nankah segera membebaskan Nabu, yang mana akhirnya setelah sekian lama mereka pun kembali bertemu. Nabu sungguh merindukan putranya. Nankah meminta maaf karena tidak bisa melindunginya. Dan ketika ingin membawa ayahnya pergi, Nabu pun menahannya sebab putranya itu harus pergi meninggalkan dirinya. Karena ini semua hanyalah jebakan saja. Nankah begitu membenci Xiong karena selama 80 tahun dia telah menghabisi begitu banyak orang. Bahkan dianggap telah menjadi layaknya neraka hidup. Nankah yang sudah berada di tingkat surga tidak takut dengan para lawannya. Hanya saja para pasukan mulai datang untuk menangkapnya. Dan kekuatan Nankah sekarang, orang-orang itu bukanlah masalah yang besar. Dan dirinya berjanji akan membalaskan dendam warganya. Di saat Nankah ingin keluar, ternyata pasukan Xiong telah mengepung dirinya. Ini dipimpin oleh gadis yang memiliki kekuatan spiritual yang sangat hebat. Bahkan serangan yang Nankah lancarkan bukanlah apa-apa untuknya, dan dirinya pun bersiap untuk menghabisi Nankah dengan kedua tangannya. Sebelum itu ia menanyakan keberadaan dari Lo Feng. Nankah tidak menjawab dan meludahinya, yang semakin membuat wanita ini menjadi murka kepadanya. Siksaan pun diberikan olehnya. Sayang sekali Nabu tidak tahu apa yang terjadi pada putranya, karena penglihatannya sudah diambil. Setelah puas menyiksanya, gadis ini kembali menanyakan keberadaan dari Feng. Tentu Nankah tidak menjawab. Pada akhirnya gadis ini pun mengancam akan menghabisi Nabu jika Nankah tidak menjawab pertanyaannya. Penderitaan yang mereka alami itu ditertawakan oleh pasukan Xiong. Ketika hitungan sudah hampir habis, Lo Feng pun menyapa gadis ini karena sepertinya ia telah mencarinya. Anjir, di sini Mimin merinding sekali. Lanjut, dalam sekejap Lo Feng bisa menghabisi waktu itu. Para pasukan pun bergegas untuk menyerang Lo Feng, namun semua itu sia-sia saja. Sebab hanya dalam satu kali tarikan napas, nasib orang-orang itu langsung dibuat tak berdaya. Beberapa pasukan mencoba untuk menyerang Nankah dan Nabu, tapi itu tidaklah dibiarkan oleh Lo Feng. 说，你在找我？ Pada akhirnya sosok yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga, yang mana Xiong sudah sejak lama ingin bertemu dengan Feng. Lo Feng tidaklah takut dan kepadanya dan juga telah menunggunya. Xiong menjadi murka kepada Lo Feng karena dia telah berani menghabisi para muridnya. Dan kali ini Lo Feng itu akan membayarnya dengan nyawa. Nankah diminta untuk pergi membawa Nabu karena akan sangat sulit bagi Lo Feng untuk bertarung sambil melindungi mereka. Babata meminta Lo Feng berhati-hati karena Xiong adalah penguasa alam tingkat 5. Yang mampu menghabisi penguasa domain hanya dengan sebuah batu saja. Lo Feng paham, jadi karena itulah dia akan menggunakan tubuh klon Mosanya. Pertarungan pun langsung saja dimulai di antara mereka. Bagi Lo Feng, seorang penguasa domain sudah tidak bisa membuatnya bersemangat lagi. Jadi dirinya akan bermain-main dengan penguasa alam saja. Kekuatan Xiong bukanlah main-main, tapi kekuatan Lo Feng juga tidak kalah hebat. Xiong begitu kesal kepada Lo Feng karena dia itu berada di tingkat penguasa domain namun berani kepadanya. Lo Feng tidaklah peduli dan meminta sang penguasa untuk menunjukkan kekuatannya. Xiong akan meladeni permainan dari Lo Feng. Ia pun mulai mengeluarkan senjata esnya. Kini duel yang dinanti-nantikan pun akhirnya langsung saja dimulai. Dalam pertarungan itu bisa terlihat dan jelas kalau Xiong sebagai tingkat World Master tentu memiliki kekuatan yang hebat dan mampu untuk menyulitkan Lo Feng. Tapi di sini Lo Feng benar-benar luar biasa hebat karena mampu mengimbangi seorang World Master. Dalam pertarungan ini, Lo Feng mengira kalau dirinya berhasil melakukan penyerangan fatal kepadanya. Namun itu hanyalah ilusi saja. Dan Xiong akhirnya menggunakan kekuatan World Master yakni dunia internal, kekuatan sang penguasa wilayah. Seluruh ruang di sini akan mengikuti aturan yang Xiong buat. Babata khawatir Lo Feng akan kesulitan. Xiong dan begitu percaya diri menganggap Lo Feng akan mati di sini. Inilah pertama kalinya Lo Feng merasakan tekanan yang begitu kuat, seolah-olah seluruh tubuhnya dibelenggu. Xiong memberitahu kalau inilah yang didapatkan oleh Lo Feng jika bertarung dengan seorang penguasa domain. Serang pun langsung saja dirinya lancarkan kepada Lo Feng dan pertarungan kembali dimulai di antara mereka berdua. Di dalam dunia internal, apa yang diinginkan oleh Xiong bisa menjadi kenyataan. Ini juga telah membuat kekuatan Lo Feng tertahan. Jadi jika dirinya terus berada di sini, yang ada malah dirinya yang akan meninggoy. Lo Feng akan mencoba untuk mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Tindakan yang Lo Feng lakukan semakin membuat amarah Xiong murka.
Karena dia itu berani-beraninya meremehkan dunia yang telah dia ciptakan. Xiong pun langsung saja melancarkan serangan untuk membuat Lo Feng paham betapa jauhnya perbedaan kekuatan di antara mereka. Memang benar kalau Xiong bisa melancarkan serangan dengan begitu mengerikan. Namun ini adalah bayangan dari tubuh Klamosa. Jadi seberapa keras pun dirinya menyerang, Lo Feng tetap bisa bertahan. Sampai akhirnya bisa memberikan serangan kepadanya. Inilah pertama kalinya Xiong dipaksa menggunakan pertahanannya. Tidak itu saja, serangan Lo Feng secara perlahan mulai membuatnya terpojok. Sampai akhirnya Xiong pun akan menunjukkan serangan pamungkasnya. Ia memberitahu kalau seorang penguasa domain seperti Lo Feng tidak akan mungkin bisa mengalahkan penguasa tingkat dunia. Dan kekuatan itu Lo Feng pun berhasil Xiong tangkap. Di saat Lo Feng membelah dirinya, Xiong tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Xiong langsung saja menyerang Lo Feng untuk menghancurkan dantiannya. Dengan begitu, klon yang Lo Feng bentuk bisa hancur. Kini Lo Feng pun dipenggal habis. Dan ketika tubuhnya mencoba untuk menyatu, Xiong langsung membekukannya, yang membuat Lo Feng tidak bisa menyatu kembali. Akan tetapi Xiong sepertinya terlalu meremehkan Lo Feng. Tanpa ia sadari, tangan Lo Feng masih bisa melancarkan serangan kepadanya dan menusuk Xiong. Apa yang terjadi itu sama sekali tidaklah diduga olehnya. Dengan terlukanya Xiong, maka tentu saja dunia internal yang ia ciptakan perlahan-lahan akan hancur. Inilah kekuatan yang dimiliki oleh tubuh Klamosa. Lo Feng memberitahu kalau dirinya baru saja menguasai teknik barunya, yakni kematian. Setelah dalam kondisi hidup dan mati, barulah Lo Feng bisa menguasainya. Dan begini, Xiong pun telah berhasil Lo Feng kalahkan. Tidak hanya itu, kapalnya juga telah berhasil dihancurkan oleh Lo Feng. Lo Feng menganggap pertarungan tadi benar-benar sangatlah seru. Bagaimanapun, Xiong adalah penguasa dunia. Sepertinya pelatihan Lo Feng selama 80 tahun ini tidaklah sia-sia. Harta karun yang keluar dari dunia internal tentu membuat Babata menjadi begitu senang. Karena bagaimanapun jumlahnya sangatlah banyak. Nah, di sini Lo Feng melihat sebuah kotak yang tidak dapat ia lihat dan juga buka. Sepertinya ini bukanlah kotak sembarangan, karena itu berasal dari insektoid. Babata sungguh tidak menduga mereka akan menyusup kemari. Karena ras insektoid bagian dari ras serangga Zek yang ada di bumi. Lo Feng berencana untuk melaporkan hal itu. Dan Ke pun datang untuk menemui Lo Feng, yang mana dia senang Lo Feng baik-baik saja. Dan dia itu terkejut karena Xiong telah dihabisi. Lo Feng memberikan sebuah uang yang dapat memulihkan kembali keluarganya. Sayangnya Lo Feng tidak bisa berlama-lama di sini dan harus kembali pulang. Dan Ke sungguh sedih dan menanyakan apakah mereka bisa bertemu kembali. Lo Feng tidak bisa menjanjikan hal itu, dan Ke pun memberikan hormat kepadanya, karena Lo Feng adalah mentornya. Lo Feng meminta Ke menjaga benua darah dengan baik. Setelah semua itu, Lo Feng pun pergi dari tempat itu, dan tidak lupa harta dari dunia internal Xiong langsung Lo Feng serap. Dalam perjalanan pulangnya, Babata memberitahu kalau Lo Feng diundang oleh Eclipse, organisasi yang bertanggung jawab atas benua darah. Ini terjadi karena Lo Feng adalah satu-satunya orang yang mampu menyelesaikan misi di Sungai Darah. Penguasa Istana Gerhana saatlah ingin bertemu dengannya. Apalagi dia itu adalah seorang eksekutif hebat di perusahaan Virtual Universe. Lo Feng tidak bisa menyembunyikan perasaan senangnya itu dari Babata. Setelah semua ini, mereka pun akhirnya sampai juga di Eclipse. Ia memuji kinerja bagus yang Lo Feng tunjukkan. Lo Feng mengakui betapa sulitnya dirinya menyerap kristal darah. Namun itu semua terbayarkan dengan peningkatan kekuatan yang Lo Feng alami. Bahkan kekuatan hukum yang ia miliki berkembang cukup jauh. Pengalaman perjalanan kultivasi Lo Feng kali ini adalah yang terbaik yang pernah ia rasakan. Selain itu, Lo Feng yang melaporkan sesuatu kepada Tianxi, yang mana dia menemukan kotak dari klan serangga Zek. Tianxi meminta Lo Feng untuk tidak mengkhawatirkan hal itu, karena sekarang ini bukanlah sesuatu yang bisa Lo Feng atasi. Tianxi juga memberitahu kalau apa yang Lo Feng lakukan di dunia darah benar-benar memukau semua orang. Bahkan mereka begitu penasaran siapakah yang lebih hebat, Lo Feng atau Bolan. Bagi Tianxi sendiri, Lo Feng lebih menarik daripada Bolan. Lo Feng merasa senang karena telah dipuji oleh Tianxi. Sebagai hadiah, Tianxi akan memperlihatkan hukum kekuasaannya. Pergerakan dari 9 planet api gelap telah menghasilkan hukum asal kosmik. Apa yang Lo Feng lihat itu merupakan sesuatu yang begitu hebat. Lagi dan lagi, Lo Feng menerima sebuah pengajaran dari sosok yang begitu memukau di dalam perjalanannya.
是上万计，真是玄妙之。 Setelah semua itu, kita kembali ke dunia darah. Berita mengenai kematian dari Xiong telah menyebar dan membuat suasana menjadi begitu tenang. Nanke yang telah kembali dari perjalanannya mengklaim tanah dunia darah. Ialah yang akan menjadi pemimpin baru benua tersebut. Nanke masihlah selalu mengingat Lao Feng, dan legenda tentang Feng akan diingat oleh semua generasi mendatang. Bahkan patung Lao Feng dibentuk di benua darah. Dan inilah akhir dari movie Abang Lao Feng. Bagaimana pendapat kalian tentang movie ini? Tulis komen kalian di bawah. Oke, sekian dulu pada video kali ini, dan kita akan melanjutkan spoiler Penakluk Bintang pada hari Senin nanti. Aduh, lelah juga. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.